Marah. Perasaan ini tuh bisa meledak kayak petir, panas, cepet, dan sering banget ninggalin jejak kerusakan. Di dunia kita yang serba sibuk ini, kayaknya emosi yang satu ini jadi makin sering muncul ya kan? Nah, kali ini kita akan bedah sebuah nasihat kuno yang ternyata luar biasa relevan buat ngendaliin kekuatan dahsyat ini. Pasti pernah kan? Kita semua pernah ngalamin. Cuma satu momen panas yang singkat. Nyeselnya bisa panjang banget. Pertanyaan ini sebenarnya inti dari masalah yang mau kita bahas. Gimana caranya kita yang menguasai momen itu, bukan malah kita yang dikuasai sama momen itu. Oke, kita mulai dalemin ya. Sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus paham betul apa sih risikonya. Soalnya, marah yang nggak terkendali itu bukan cuma emosi negatif biasa loh. Ini tuh kayak percikan api kecil yang bisa ngebakar seluruh hutan kehidupan kita. Dampak dari amarah itu nyata banget dan ngerusak. Ini bukan ngomongin hal-hal abstrak ya. Ini soal hubungan yang hancur, ikatan keluarga yang putus, bahkan bisa sampai perceraian. Tiap poin di sini itu sebuah tragedi yang seringkali berawal dari satu ledakan emosi yang gagal kita kendalikan. Para pemikir zaman dulu punya cara yang keren banget buat ngegambarin ini. Godap. Ini bukan sekedar perasaan jengkel biasa, tapi diartikan sebagai mendidihnya darah di dalam hati. Kebayangkan, gejolak di dalam diri yang kuat banget, dorongan yang mendesak buat balas dendam. Kalau kita paham definisi ini, kita jadi lebih sadar betapa besarnya energi yang lagi kita coba kelola. Nah, sekarang kita masuk ke jantung pembahasan kita. Sebuah kisah sederhana tentang seseorang yang minta nasihat, tapi dapat jawaban yang begitu mendalam sampai terus diulang-ulang selama berabad-abad. Coba deh perhatiin permintaan orang ini. Dia nggak minta penjelasan panjang lebar. Dia pengen sesuatu yang ringkas, kuat, dan gampang diingat. Sebuah permata kebijaksanaan yang bisa dia pegang erat-erat seumur hidupnya. Dan inilah jawabannya. Cuma 2 kata, sangat langsung, sangat jelas. La tagdok. Nah, disinilah letak kuncinya, pengulangannya. Orang ini mungkin ngarep nasihat lain, soal sholat, puasa, atau sedekah. Tapi Nabi terus-terusan kembali ke satu poin ini. Pengulangan ini seolah-olah ngasih tahu kita betapa fundamental dan pentingnya perintah yang satu ini. Ini bukan nasihat biasa, ini adalah kunci utamanya. Dan ini teman-teman yang bikin nasihat ini jadi berat banget bobotnya. Ini bukan cuma cerita sambil lalu yang terlupakan. Nasihat ini diabadikan sebagai hadis ke-16 dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, salah satu koleksi ajaran paling dihormati dalam tradisi Islam. Jadi statusnya itu udah kayak pilar kebijaksanaan. Jangan marah. Kedengerannya simpel ya, atau mungkin malah mustahil banget. Tapi ayo kita bedah lebih dalam, karena maknanya itu jauh lebih dalam daripada sekedar nahan emosi. Nah, ini dia bagian yang paling praktisnya. Nasihat ini tuh bekerja di 2 level. Pertama, proaktif. Coba deh kenali pemicu kamu. Misalnya nih, kalau kurang tidur bikin kamu gampang kesulut, ya udah prioritasin istirahat. Kedua, reaktif. Nah, pas marahnya udah terlanjur muncul, karena pasti akan ada saatnya, fokusnya geser. Bukan lagi jangan merasa marah, tapi jangan bertindak karena marah. Ini klarifikasi yang penting banget loh. Merasa marah itu wajar, respons alami manusia. Tujuannya bukan buat jadi robot tanpa emosi. Tujuannya adalah kita jadi tuannya, bukan budak dari emosi kita. Beda banget kan antara ngerasain panasnya api sama ngebiarin api itu ngebakar seisi rumah. Terus kenapa sih emosi yang satu ini dapat perhatian khusus banget? Karena menurut kebijaksanaan ini, kemarahan itu bukan cuma satu keburukan di antara banyak keburukan lain, tapi dia adalah pintu gerbangnya. Coba kita renungin deh kutipan yang dalam banget ini. Orang yang dapat nasihat itu akhirnya sadar sendiri. Kalau marah itu bukan masalah yang berdiri sendiri. Dia itu induk dari banyak masalah lain. Ibaratnya kayak satu benih yang kalau disiram bisa numbuhin macam-macam tanaman beracun. Coba kita urai ya gimana nyambungnya. Marah itu bisa memicu iri hati. Dari marah bisa keluar kata-kata setajam silet yang ngehancurin kepercayaan dalam hitungan detik. Dan kalau udah ekstrim bisa mengarah ke kekerasan fisik. Jadi dengan mengendalikan amarah, kita sebenarnya lagi nutup pintu buat semua konsekuensi buruk ini. Oke, kita udah ngerti masalahnya. Sekarang kita pindah ke solusinya. Dan yang paling penting, motivasinya. Ini bukan cuma soal ngehindarin yang negatif, tapi juga soal meraih sesuatu yang super positif. Ini janjinya luar biasa banget. Dalam riwayat lain dari hadis ini, ganjarannya disebutin secara jelas. Hubungannya langsung.
Kendalikan emosi ini dan hadiah utamanya adalah milikmu. Ini mengubah pengendalian diri dari yang tadinya beban jadi sebuah jalan menuju tujuan yang paling kita inginkan. Nah, ini dia toolkit praktisnya. Ini bukan teori abstrak, ini semacam protokol darurat. 1. Dari sisi spiritual, putuskan hubungan dengan sumber amarah. 2. Dari sisi verbal, kunci mulut, diam. 3. Dari sisi fisik, redakan ketegangan dengan ubah posisi dari aktif jadi pasif. 4. Secara fisiologis, dinginkan diri pakai air. Dan 5. Dari sisi mental, fokus lagi ke hadiah utamanya. Lengkap banget kan? Keren dan holistik. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Sebuah pencerahan yang benar-benar bisa mengubah cara kita mandang kekuatan. Ini semacam pergeseran paradigma total tentang apa artinya menjadi orang kuat. Wah, pesan ini benar-benar mengubah segalanya. Masyarakat kita kan seringnya mengagungkan kekuatan fisik, kemampuan buat mendominasi orang lain. Tapi ajaran ini bilang, bukan itu. Kekuatan sejati itu bukan kekuatan di luar, tapi kekuatan di dalam. Kemampuan buat menaklukkan ego dan dorongan diri sendiri. Jadi, kesimpulannya apa? Intinya begini, perjuangan terbesar kita itu bukan ngelawan orang lain, tapi ngelawan gejolak di dalam diri kita sendiri. Dan kemenangan terbesar itu bukan menaklukkan musuh, tapi menaklukkan amarah kita sendiri. Itulah puncak dari kekuatan sejati dan pengendalian diri. Dan saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Dengan definisi baru tentang kekuatan, bukan kekuatan otot ya, tapi penguasaan diri, coba deh pikirin orang-orang di sekitar Anda. Mungkin orang terkuat yang Anda kenal itu bukan yang suaranya paling keras atau yang paling ditakuti, tapi justru yang paling tenang di tengah badai. Siapakah mereka? Dan gimana ya caranya kita bisa belajar dari mereka?